Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini dan hari ini kita akan bahas 3 rekomendasi koin low caps yang berpotensi listing di Binance dan berpotensi pump maksimal ya, tanda kutip ya, kalau listing. Tapi tetap disclaimer on, tidak ada ajakan membeli, tapi memang tiga-tiganya memang aku udah punya ya, dan belinya dicek sebelah. Karena kemarin belum ada Binance Alpha. Kalau sekarang udah gampang guys, Binance Alpha udah ada, jadi simple. Jadi kita lihat dulu berita yang satu ini mengenai Binance Alpha yang udah menjadi top tier chain gara-gara Binance chainnya udah menjadi top tier chain ya, di samping Solana, di samping Ethereum. Mereka udah top volume gitu ya beberapa minggu belakangan karena Binance Alpha-nya. Mari kita lihat. Nah, jadi di sini dia kalian bisa lihat ya, BNB chain nomor 1 ya, on chain trading volume for outpacing Ethereum dan Solana. Nah, sebenarnya juga udah aku ini kan, udah aku ini kan cari datanya juga ya. Kalian bisa lihat di sini ya, BNB chain is dominating like never before ya. Tumben-tumbennya gitu ya, dalam 24 jam terakhir ini volumenya gila bos ya. Bahkan dari Solana aja dia 6 kali lipat, 6,5 kali lipat, jauh lebih gede. Karena apa? Ya karena Binance Alpha tadi. Ya sebenarnya banyak pro dan kontra di Binance Alpha tersebut. Ya tapi ya gimana, karena ya di samping cuan dari volumenya bos ya kan, mereka juga memberikan opsi yang lebih enak gitu daripada kita belanja di DEX atau di market sebelah. Kenapa lu nggak belanjanya di Binance saja gitu kan? Logika mereka tuh kan kayak gitu ya. Meskipun dibuatlah fiturnya sedemikian rupa sehingga menjadi yang namanya adalah Binance Alpha. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, volumenya ini 13,31 B. Bahkan Solana aja 2,32 B ya, 6,5 kali lipat. Dan kalau kita lihat di sini Binance Alpha overview-nya ya. Nah, ini token distribution by chain itu lebih banyak di Binance Alpha dengan total tokennya 70 biji ya. Jadi ini hampir setengah koin di Binance Alpha itu berasal dari BNB chain. Ya, meskipun emang banyak juga, maksudnya ada juga dari chain lain yang banyak, contohnya dari Solana. Ini kan lumayan juga ya, kemudian Ethereum. Ya, Ethereum gak banyak ya, lebih banyak kan Solana lah ya, lebih banyak kan Solana. Oke. Nah, jadi memang BSC kalau kita perhatikan, nah kalian bisa lihat ini yang paling banyak ya, karena dia yang punya. Jadi wajar aja mereka masukin koin-koin mereka menjadi yang paling banyak ya. Nah, jadi itulah dia beritanya tadi. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ya, dan juga di sini Binance Wallet asif ya, meraih ya 96,1% market shares dan 7,7 B volume. Jadi ini Binance Wallet ini menjadi salah satu wallet paling aktif semenjak ada Binance Alpha ini, sehingga orang itu transaksi itu yang biasanya di OKX Wallet, kemudian di Bitget Wallet kayak aku pribadi, sekarang udah transaksinya di Binance Wallet. Kenapa? Karena simple dan langsung terintegrasi dengan Binance Alpha ini. Ya mereka kan ngincar mau cuan early ya, makanya mereka pakai Binance Alpha ini. Jadi langsung aja kita bahas setelah ini adalah 3 token rekomendasi terbaik ya, yang udah aku research juga udah sekian lama dan mungkin juga udah pernah aku bahas. Satu doang yang pernah aku bahas, 2-nya belum pernah aku bahas. Dan ini adalah token yang berpotensi listing di Binance secara real marketnya, bukan di Alpha lagi. Kalau sekarang memang ada di Alpha-nya gitu ya. Nah, jadi langsung aja, inilah dia 3 token terbaik versi CV dari Binance Alpha. Let's go. Oh ya, video ini dipersembahkan oleh Binance Exchange karena aku trading di Binance dari 2019 dan belum ada any complaint. Jadi artinya udah 6 tahun aku trading di Binance. Jadi bagi kalian yang mau daftar Binance, jangan lupa gunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan kickback 20% dari setiap perdagangan yang kalian lakukan, dan kalian rasakan manfaat Binance yang sudah all in one dengan liquidity yang sangat gila-gilaan dan juga pair yang sangat-sangat lengkap. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Nah guys, yang pertama di sini adalah Puffer ya. Ini adalah airdropnya
aku dapetin, bukan didapetin, airdropnya ini awal tahun lalu ya, ingat banget awal tahun 2024 lalu aku ngerjain sekitar Januari, kemudian distributionnya sekitar Mei atau Juni ya, tanggal-tanggal kayak gini, dan dapatnya agak abu ya dari airdrop, tapi memang kepakai ternyata ya. Jadi di sini aku jelasin, jadi kita udah ada kecerdasan buatan, kita udah ada AI, kita udah ada yang bantu, jadi kita nggak perlu jelasin panjang lebar, kita langsung baca aja. Jadi di sini adalah Puffer Finance adalah protokol liquidity staking terdesentralisasi dibangun di atas Ethereum. Ini adalah project yang relatif baru namun mendapatkan perhatian karena inovasinya dalam ruang staking. Nah, sebenarnya dia banyak ya, kalian bisa baca aja, dia ada liquid staking, ada NLRT ya. Kemudian dia ada apa lagi ya? Pokoknya dia bisa membuat kalian itu memegang Ethereum itu sambil dijaga ke beberapa router gitu ya. Nah, jadi intinya ya, mereka ini juga udah ada di Beacon Chain atau konsensus BNB kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini di Binance Alpha, di si Puffer ini masuk chainnya BNB. Memang secara aslinya memang di chain Ethereum, tapi aku nggak tahu kenapa dia dimasukin ke BSC ya. Aslinya memang Ethereum, baru terintegrasi dengan Binance Smart Chain gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau kita perhatikan di sini dia dimasukinnya di listnya BSC gitu ya. Mungkin biar kalian tahu sendiri lah ya. Oke, Puffer. Nah, kita lihat dulu secara chartnya. Oke, ini baru listingnya ya, baru banget nih sebenarnya. Tapi di market lain itu sebenarnya udah sempat ke satuan dolar dia harganya. Oke. Nah, ini guys ya. Aduh, ini nggak bisa nih, benar-benar nggak bisa nih kalau kayak gini modelnya. Kita ubah ke 1 jam aja, oke. Oh, dia sempat terjadi spike. Ini yang menyebabkan dia kayak gini guys ya. Nah, jadi kita ke 1 jamin aja ya. Nah, kalau kalian perhatikan di 1 jam ini ya, waduh salah. Nah, ini harganya 0,2, bahkan aku sempat jual itu harganya sekitar di 0,6an ya. Nah, jadi sebenarnya aku bukan bukan trust in the token gitu, tapi aku trust di fundamental daripada si Puffer Finance-nya. Kalian bisa cek aja puffer.finance, itu di situ DeFi-nya. Nah, jadi selain kalian bisa staking Ethereum dan segala macam, di situ kan update terus ya. Jadi produk-produk baru DeFi liquid restaking itu akan terus update di Puffer ini. Nah, kalau kalian beli tokennya, ada potensi misalnya mereka listing di Binance, ini akan bisa nggak meledak lah. Kita nggak usah bahas meledak dulu, kita bahas naik aja sekitar 20-30%. Kalian beli di Alpha, kalian dapat early, selesai ya. Meskipun memang bisa kalian beli di checks lain, karena hampir semua checks ya, kalau aku lihat itu udah ada listing si Puffer ini, kecuali Bybit ya, itu belum ada juga ya. Bybit itu belum ada. Jadi inilah dia yang bisa kalian cek kayak gitu. Oke, next ke koin yang kedua. Oke, yang kedua ini adalah Sui Name System atau SNS, atau kalau di market itu biasanya dia cuman tikernya itu NS doang ya, kayak di di Binance Alpha di sini tikernya tuh NS doang, dan di sini kalian nggak bisa market order, kalian cuman bisa melakukan limit only. Artinya kalian harus pasang order dulu biar bisa ke execute ya. Nah, secara fundamental ini mungkin kalian udah tahu ya, jadi aku nggak perlu jelaskan panjang-panjang lagi ya. Jadi intinya adalah mempermudah transaksi di wallet biar tidak terjadi kesalahan, khususnya di wallet Sui. Jadi ada nama kita tuh, nggak 0x bla 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 lagi kayak Ethereum kan ada, misalnya namanya CV.ETH gitu ya, CV.Sui ya. Memang kalian harus bayar untuk mendapatkan name system ini per tahun kayak gitu. Nah, tapi secara fundamental kalau aku perhatikan, ini orang-orang Sui udah mulai banyak ya. Aku nggak tahu di Sol udah ada apa enggak ya, tapi di Ethereum sama di Sui ini udah lumayan keren gitu. Jadi mereka udah ada name sistemnya dan mereka bisa melakukan pengubahan nama walletnya menggunakan nama mereka. Jadi bukan anonim yang 0x bla 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 lagi. Kalau kita kan copy paste kayak gitu. Kalau kita udah ada NS ini ya, kita kirim dari checks pun bisa. Misalnya alamat tujuannya, wallet address tujuannya ya, tinggal tulis cv.sui gitu, udah langsung terkirim otomatis, nggak perlu kita 0x bla 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 lagi kayak gitu ya. Itu secara fundamental ya, ya persis lah kayak
ENS ya, Ethereum Name System. Kalau ini SNS, Sui Name System kayak gitu. Nah, secara ini aku juga pernah beli dan sekarang masih sangkut di kisaran 0, wah ini masih murah guys. Aku sangkut tuh 0,3-an loh guys. Ya udah lama banget. Bahkan harganya sempat hampir ke $1 waktu itu ya. Nah, jadi ini good moment banget karena aku yakin ini ada potensi yang besar untuk listing. Karena kalau menurut aku yang di sini ini semuanya blue chip di jaringan Sui, yang mostly ini semua udah ada listing di CEX lain kayak gitu ya. Jadi apakah akan listing suatu hari? Ya aku yakin dari yang di Sui ini semua ini bakal listing ya, karena ini blue chip Sui semua kayak gitu ya. Terlebih untuk NS ini karena kepakai banget untuk orang-orang yang trading di Sui kayak gitu ya. Nah, jadi udah ya, kalian kalau mau beli ya dipersilahkan, tapi tetap dilakukan analisa teknikalnya, jangan asal beli. Dan aku yakin kalau misalnya listing ini listing featuresnya duluan daripada ininya ya, daripada spotnya. Oke, kita lanjut ke koin yang ketiga. Salah, 3. Oke, yang ketiga ini adalah NavX ya, atau Navigator Protocol ya. Jadi NavX ini adalah bukan satu-satunya, salah satu ya DeFi Sui ataupun DEX Sui yang paling aku seneng banget. Nah, di sini dia udah apa ya? Udah kayak bank beneran lah ya. Jadi bukan liquid staking atau tempat staking, tapi borrowing and lending. Ini beda lagi guys. Jadi kalian harus tahu kalau staking itu kalian tinggal nge-stake doang, kalian dapat reward kayak gitu. Kalau lending and borrowing ini kalian memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan pinjaman kayak gitu ya. Nah, aku pernah borrowing ya, pernah minjem USDC ya, USDC Sui, dan juga pernah ngelendingkan ya atau memberikan pinjaman. Ya, jadi intinya ini ya seperti koperasi atau BPR lah ya, Bank Perkreditan Rakyat, tapi bedanya bunganya. Kalau kita ngelending beberapa koin itu cukup gede ya. Nah, salah satu token yang aku lendingkan itu adalah NS ini karena bunganya tuh gila-gilaan banget guys ya. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat bunganya ya. Ya. Ini gila. Ini deep ini ya, deep book ini 42%. Bentar, kita lihat NS itu berapa bunganya ya. Nah, aku staking NS ini masih sama dengan bunganya kurang lebih sekitar 34% per tahun. Jadi udah tinggal beli NS-nya, stakingin di Navi protokol ini udah selesai. Apakah lu beli token Navi-nya? Ya beli aja lah untuk support di ekosistem, karena kita juga kan sebagai pemilik dari ekosistemnya gitu ya. Nah, untuk Navi ini sama, masih di jaringan Sui juga. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ini kelihatannya seems like ini masih fresh banget dan sepertinya akan ada potensi untuk breakout. Tapi aku nggak tahu breakoutnya kapan dan mengapa. Karena apa gitu. Apakah akan listing di Binance dengan harga segini? Kalau menurut aku yang akan listingnya duluan adalah featuresnya ya. Jadi kita tunggu aja. Nah, jadi itu adalah 3 ya hidden gem yang mungkin suka di jaringan Sui udah tau lah untuk apa namanya NS dan juga Navi ini ya gitu. Nah, terus kalau misalnya nanti kemungkinan suatu hari akan masuk di si deep book protokol ini juga kalian harus beli guys. Kenapa? Karena ini APR-nya paling gede dan ini adalah salah satu token blue chip di Sui ekosistem ya, selain dari Walrus ini kan baru ya, dan Deep ini salah satu yang paling bagus juga gitu ya. Nah, untuk video tentang Deepnya nanti aku akan mungkin bahas di video terpisah. Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja tentang 3 koin rekomendasi di Binance Alpha. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih nonton video ini, see you next video, ciao.